Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salitsa Elmai, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Hari ini saya tidak sendiri, saya ditemani rekan sejawat saya. Ya. Saya Neneng Sukaesi, guru kelas 6 dari SD Negeri Panjinkiran 2. Iya, baik. Sebelumnya Ibu, selamat pagi. Selamat pagi, Bu. Ya, nah untuk kesempatan kali ini saya akan melaksanakan praobservasi terhadap Ibu. Nah, adapun tujuannya adalah kita bagaimana menganalisis tujuan dan strategi yang akan Ibu ambil. Lalu nanti tahap keduanya ada observasi, di mana saya akan mengamati langsung proses pembelajaran yang telah Ibu lakukan, dan terakhir pasca observasi. Nah, sebelumnya ini untuk praobservasinya saya mau bertanya dulu Ibu, hari atau tanggal Ibu melaksanakan pembelajarannya itu kapan? Saya akan memulai pembelajaran itu pada hari Selasa, Bu, tanggal 30 Juli. Oke, hari Selasa tanggal 30 Juli. Untuk mata pelajaran yang diambilnya Ibu? Mata pelajaran yang saya ambil itu Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia untuk kelas 6 Ibu ya? Ya. Iya. Lanjut ke tujuan pembelajarannya, Ibu boleh dijabarkan apa yang diambilnya? Baik, Ibu, tujuan pembelajaran yang saya ambil itu ada dua. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisa ide pokok dan ide yang lebih terperinci dari teks yang disajikan. Kemudian yang kedua, peserta didik mengidentifikasi dan menyebutkan permasalahan yang dihadapi oleh tokoh tersebut dan mencari solusinya. Oke, baik, ada dua tujuan pembelajarannya Ibu ya, sesuai yang dirincikan oleh Ibu. Lalu untuk area pengembangan yang hendak dicapai Ibu, ada apa saja? Area pengembangan yang hendak saya capai adalah pengetahuan dan keterampilan, Bu. Ya, bisa dijelaskan Ibu pengetahuannya untuk apa dan keterampilannya untuk apa? Baik, area pengembangan dari pengetahuan itu peserta didik itu menganalisa ya Bu ya, menganalisa ide pokok dari cerita, kemudian menyebutkan permasalahan dan solusinya. Kemudian untuk area keterampilan yang hendak dicapai itu anak bisa bermain peran dalam memerankan dari teks cerita tersebut. Oke, baik. Lalu yang terakhir mungkin Ibu, strategi apa yang sudah Ibu persiapkan? Baik, strategi yang sudah saya persiapkan adalah pembelajaran berdiferensiasi ya Bu, yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Kemudian model pembelajarannya discovery learning, dan metode pembelajarannya itu ceramah interaktif, diskusi, penugasan, kemudian bermain peran. Oke, nah tadi sudah dijabarkan juga di mana Ibu akan mengambil pembelajaran diferensiasi, juga dibantu oleh model discovery learning, betul Ibu ya? Iya. Dan untuk metodenya tadi ada ceramah, diskusi, juga bermain peran. Oke, baik Ibu, mungkin selanjutnya, tahap selanjutnya itu adalah observasi, di mana saya nanti akan mengamati langsung. Saya juga tidak sabar ya menantikan bagaimana saya bisa ikut mengamati lah suasana yang terjadi ketika melaksanakan pembelajaran diferensiasi. Siap Ibu. Iya, sampai bertemu nanti Ibu ya. Ya, Terima kasih atas waktunya. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Sebelum belajar silakan kita berdoa dulu dipimpin sama ketua kelasnya. Silakan Jelo. Tangan di atas, kepala ditundukkan. Saya Tuhan, a'udzubillahi minsyaitonir rajim. Naila, kenapa Naila? Sakit ya? Siapa lagi? Irsya, siapa lagi? Sudah ya? Oke, sesuai dengan sebelum kita belajar, sesuai dengan kesepakatan kelas kita, masih ingat kesepakatan kelas kita? Masih apa saja? Kalau belajar harus gimana? Mendengar. Kalau orang berbicara harus didengarkan. Apalagi? Di kelas itu harus gimana sebelumnya?
Membaca. Apalagi? Ya, kesepakatan kasir kan kalau ada yang berbicara itu harus didengarkan. Nanti kalau kalian berbicara ada waktunya ya. Oke. Hari ini kita belajar bahasa Indonesia mengenai dongeng atau cerita. Tujuannya adalah kalian itu nanti akan menyimak sebuah cerita. Nanti kalian harus bisa mengidentifikasi, memahami dan mengidentifikasi dari cerita yang akan diberikan. Misalkan kalian harus mengidentifikasi tentang tokohnya, wataknya, dan amanat yang ada dalam cerita tersebut ya. Nah ini sebelum kita mulai ke pembelajaran, kemarin kita sudah belajar tentang Pancasila ya. Pancasila itu apa? Dasar negara. Negara apa? Negara Indonesia. Negara Indonesia. Kalian tinggal di mana? Di Indonesia. Kalian cinta nggak kepada negara Indonesia? Cinta. Apa bukti cinta kalian kepada Indonesia? Apa? Kalian cinta nggak kepada Indonesia? Cinta bentuknya apa? Coba. Ini cerita yang akan Ibu nanti berikan itu tentang Aku Anak Indonesia. Kalian anak Indonesia bukan? Anak Indonesia. Kenapa kalian anak Indonesia? Karena lahir di Indonesia. Apalagi? Karena tinggal di Indonesia, betul. Apalagi? Lahir di Indonesia. Ada yang lahir di luar negeri, di luar Indonesia? Tidak ada? Oh iya ada. Oh, Arpa di Jepang, tapi nggak kayak orang Jepang, Arpa. Di Dubai? Mana? Siapa yang Indonesia itu warga negara Indonesia? Kalau bukan warga negara Indonesia berarti warga negara asing atau WNA. Gitu. Pernah dengar WNA? Enggak? Masa? Pernah kan warga negara asing kayak misalkan siapa ya? Kayak misalkan Gonzales, itu kan warga negara asing sebenarnya, tapi dinaturalisasi menjadi warga Indonesia. Gitu. Gonzales, tahu Gonzales? Pemain bola. Nazril Gonzales, berarti bapaknya kayaknya itunya ke Gonzales ya. Oke, sebelum kita mulai kita ada kuis dulu. Nah Ibu, kalian kuisnya itu kalian pikirkan, menurut kalian karakter kalian itu kalian akan analogikan kepada apa? Misalkan kepada binatang, atau misalkan kepada barang, atau misalkan kepada apa saja. Contohnya itu, Ibu itu seperti kancil. Coba tebak kira-kira karakter Ibu seperti apa? Cerdik. Apalagi? Cerdik cici. Ayo Arpa, ayo ke depan Pak. Tinggal ngomongin aja seperti apa. Nanti teman-temannya nebak ya. Ayo Pak. Ayo Arpa. Aku seperti harimau. Coba tebak ya Kak. Galak apa lagi? Harimau itu naik cicing. Pemangsa. Galak, benar Kak Arpa? Galak? Oh iya, galak. Siapa lagi? Ayo. Faisal, ayo. Tinggal ngomongin aja. Tinggal ngomong. Ayo. Siapa? Ayo, Jenal. Ayo, Jenal itu dianalika seperti apa? Kucing, coba tebak. Lucu, lucu. Apalagi kucing. Cerdik, lincah. Apalagi suka berantem. Apalagi? Yang bagusnya dong, yang positifnya apa? Lucu. Apa Jana lucu? Lucu. Apa? Benar Jana itu emang lucu? Apa tuh? Tadi katanya lincah. Lincah. Oh, lincah. Siapa lagi? Satu lagi. Ya, Zela. Zela itu seperti apa kalau dianalogikan? Jerapah katanya. Tinggi. Apalagi? Hah, pendiam? Emang jerapah pendiam ya? Cool, katanya cool. Oh, kalau
Marvel. Nah, hari ini kita belajar tentang cerita. Nanti Ibu udah dikelompokkan ya, mana yang sesuai dengan diagnosis, asesmen diagnosis Ibu. Ada yang akan dibaca dalam bahan ajarnya ini nanti Ibu bagi, ada yang nanti dilihat di layar, dan ada juga yang nanti menyimak dari apa yang Ibu bacakan ya, sesuai dengan yang sudah Ibu analisis. Hari ini kita akan belajar cerita. Tujuan dalam pembelajaran ini adalah kalian itu akan menyimak, memahami watak, karakter, dan amanat dari cerita. Kemudian kalian juga mengidentifikasi dan nanti memerankan. Ada yang memerankan cerita dalam cerita tersebut. Nah, silahkan kelompok yang kok nggak adaan? Nah, ini kelompok 1, silakan boleh dilihat ceritanya di sini ya, kelompok 1 ya. Nanti setelah kalian menyimak cerita ini, nanti kalian akan mengerjakan LKPD-nya. Nah, ini. Silakan kelompok 1 lihat ke sini, boleh bergeser ke sini, nanti salah satu temannya menggeser-geserkan. Kemudian yang kelompoknya 2, kelompok 2 akan membaca di sini. Berarti yang membaca itu yang mana? Ini ya? 1, silakan dibaca. 2. Wataknya, kemudian nanti jalan ceritanya, dan nanti amanat yang bisa diambilnya. Mengerti? Sebelum kita mulai, ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada, mengerti semuanya? Silakan, ayo silakan di masing-masing. Nah, kelompok ini Ibu akan bacakan. Judulnya cerita itu adalah Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Kelompok bisa dibaca? Jangan terlalu apa? Aku Anak Indonesia. Lihat di sini. Aku Anak Indonesia. Hana melangkahkan kakinya dengan gelisah. Dia menendang-nendang kerikil yang ia temui sepanjang jalan. Raut mukanya tampak cemas. Ini adalah hari pertamanya masuk sekolah baru Hana untuk ikut menemaninya masuk ke kelas. Namun Hana menolak. Meski khawatir, dia merasa malu kalau harus ditemani orang tuanya. Di Kyoto, dia bahkan sudah berangkat dan pulang sekolah sendiri sejak kelas 1 SD. Hana, kamu anak pemberani. Jangan khawatir, anak-anaknya. Berdeguk, berdetuk, berapa? Berdeguk. Deg-degan kalau bahasa Indonesia. Kalau bahasa Sundanya apa ya? Apa lagi? Ada lagi tidak? Tidak. Ada yang mau ditanyakan? Ada yang kata-kata yang kurang paham? Nggak ada. Coba udah dibacanya. Menurut kalian ada yang kurang paham nggak? Ada kata-kata yang kurang paham atau aku nggak ngerti? Nggak ada? Seperti apa? Jalan ceritanya seperti apa, dan amanatnya menurut kalian apa sih pesan yang disampaikan dari cerita tersebut? Nanti silakan kalian, ada yang mau ditulis boleh, ada yang mau diceritakan saja boleh, sama ada yang mau diperankan juga boleh. Ya, siapa yang mau diperankan? Kelompok ini mau diperankan? Boleh. Silakan siapa yang mau jadi siapanya, sok berdiskusi. Kalau ini mau secara diobrolkan atau mau ditulis? Tulis saja, boleh. Ini ada ininya. Berarti kelompok itu ada di ini ya, diungkapkan saja ya. Misalkan tokohnya itu siapa saja, misalkan dibilang, watak tuh sini. Watak itu sifatnya seperti apa? Misalkan si Hana itu pemalu ya.
Hana pemalu, atau misalkan si siapa yang suka ceria itu, yang suka ngabodor itu siapa? Arjuna, suka mencari perhatian, ya kan? Terus itu lagi yang bilang ada hantu itu siapa? Salim, itu misalkan ceria atau gitu. Terus nanti tokohnya siapa aja, wataknya seperti apa, terus ceritanya itu menceritakan tentang apa? Misalkan menceritakan tentang Hana, anak baru dari pindahan dari Kyoto. Sebenarnya Hana itu orang Indonesia, tetapi karena ayahnya bekerja atau boleh tulis dulu, nanti diomongin boleh. Ini LKPD-nya ada ini. Nih, ditulisnya di sini aja. Ya. Hah? Ini boleh, nanti ditinggalkan ke dia, dipindahkan ke sana. Satu berdua boleh. Ya. Hana mau diantar tidak? Tidak Bu, saya karena ingin berangkat ke sekolah sendiri. Ya udah. Berarti kamu di sana aja. Halo anak-anak, perkenalkan ini ada murid baru namanya Hana. Pindahan dari Kyoto, Jepang. Dia berumur 12 tahun. Silakan perkenalkan Hana. Halo, nama saya Hana. Saya berumur 12 tahun. Saya pindahan dari Kyoto, Jepang. Ayah saya pindah ke sini karena mau lanjutkan kuliahnya. Saya senang berkenalan dengan teman-teman semuanya. Arigato. Terima kasih. Aku pindahan dari Makassar. Ayahnya berasal dari Padang. Ibunya berasal dari Sunda. Udah Ibu. Mana ada hantu di siang bolong. Cerita tersebut. Sekarang silakan kelompoknya, kelompok 3 membacakan hasilnya. Siapa yang mau membacakan? Silakan. Ke depan. Silakan ke depan. Awal cerita, Pak Rizal menyatakan bahwa anak-anak Indonesia mempunyai sifat ramah. Apakah kalian setuju dengan pendapat Pak Rizal? Jelaskan alasannya. Ya, karena anak Indonesia memiliki sifat ramah dan sopan. 5. Apa saja yang akan kalian lakukan jika ada murid baru di kelasmu? Akan mengajaknya dan membantunya saat dia kesulitan. 2. Sekarang tuliskan daerah asal kalian. Sumedang, Jawa Barat. Apakah daerah yang kalian Kan hasil diskusinya. Sekarang kelompok 1, ayo. Ya, jangan diomongin aja, sebisanya aja. Cok. Ayo kelompok 1. Pak Rizal, Bu Pertiwi, Naomi, Melody, Salim, dan Arjuna. Ya, kemudian wataknya seperti apa?
kita kasih aplaus buat kita semua untuk pembelajaran hari ini. Nah, terima kasih kelompok 1, 2, 3 yang sudah hebat-hebat sekali. Nah, jadi dalam suatu cerita itu ya, ada yang ada unsur-unsurnya, ada yang namanya apa? Tokoh. Apa itu tokoh? Nama orang, pelakunya, pelaku dalam cerita atau sebuah dongeng. Kemudian yang kedua ada watak. Apa itu watak? Sifat dari tokoh, betul. Apalagi? Hah? Amanat atau pesan. Apa itu amanat atau pesan? Hah? Nasihat, bisa nasihat yang ingin disampaikan atau amanatnya yang bisa diambil dari cerita tersebut. Ada lagi? Yang tadi yang menceritakan cerita itu latar. Apa itu latar? Tempat kejadian tadi, tempat kejadiannya di mana? Di sekolah atau di kelas ya. Kelas berapa? Kelas 6. Apa lagi? Alurnya. Apa itu alur? Runtutan kejadian. Tadi runtutan kejadian tuh dari yang tadi yang diperagakan sama teman kalian yang bermain peran. Dari Hana dan ayahnya yang mengantar, kemudian Hana ke kelas, kemudian memperkenalkan diri, terus teman-temannya bertanya, itu adalah alurnya. Nah, dari itu dari yang tadi unsur-unsur tadi ada yang mau ditanyakan terlebih dahulu? Tidak ada? Betul, tidak ada? Untuk pembelajaran hari ini cukupkan sekian ya. Nah, sebelum Ibu tutup pembelajaran hari ini, menurut kalian apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi? Seru, apalagi? Apalagi? Mendapat pengalaman baru kah? Iya, mendapat pengalaman. Hah? Mendapat pengalaman baru maksudnya itu ya, apa tuh mendapat ada yang bermain peran, lain syuting atau wiloi. Terus ya, apa yang kalian dapatkan? Jadi apa yang kalian dapatkan dari pembelajaran tadi sampai sekarang? Kalian jadi mengetahui tentang apa? Tentang bangsa Indonesia. Apalagi yang kalian dapatkan? Hah? Membantu? Saling membantu sama teman. Apalagi yang kalian dapatkan? Kalian jadi mengetahui tentang apa dari pembelajaran tadi? Mengetahui tentang memahami tentang isi cerita. Kalian tadi kan dapat mengidentifikasi ya, siapa saja tokohnya, wataknya, dan lain-lain. Nah, untuk pembelajaran selanjutnya kita akan belajar kembali. Nanti kita lanjutkan dengan pembelajaran kita mencari materi-materi yang lainnya, yaitu tentang unsur-unsur intrinsik dan ekstrinsik dari suatu cerita atau dongeng ya. Pembelajaran hari ini dicukupkan sekian. Ibu tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di percakapan pasca observasi bersama saya, Salitza Elmai, Guru SDN Panyingkiran 2, CGP Angkatan 10 Kabupaten Sumedang. Bersama rekan saya Neneng Sukaisi, Guru kelas 6 dari SDN Panyingkiran 2. Oke. Ibu Neneng Sukaisi ini adalah guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Selamat siang Ibu. Selamat siang Bu. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah Bu, baik. Oke, nah kemarin kan saya telah melaksanakan observasi di kelas Ibu ya. Ya, untuk yang pertama kali saya akan tanyakan bagaimana nih Bu perasaannya setelah diobservasi? Alhamdulillah senang Bu. Senang aja? Senang dan lega.
Oh, senang dan lega gitu ya. Ada sedikit grogi atau gimana gitu ya, Bu? Iya, Bu, ada sedikit grogi, Bu, karena mungkin sebenarnya biasa ya, Bu, ya, mengajar, tapi mungkin karena ini beda aja gitu, Bu. Iya, karena dilihat juga Dilihat ya, Bu juga, ya. betul. Oke, baik Ibu, bisa dijelaskan kembali Bu area pengembangan dan langkah-langkah pembelajaran yang telah Ibu lakukan. Ya, area pengembangan yang saya lakukan itu pengetahuan dan keterampilan, Bu. Kemudian langkah pembelajarannya saya melakukan pembelajaran berdiferensiasi dari proses, kemudian konten dan produk. Oke, menurut Ibu area pengembangan yang sudah Ibu tetapkan apakah berhasil tercapai dilakukan? Menurut saya sudah tercapai meskipun masih ada sedikit belum maksimal gitu, Bu. Tapi alhamdulillah tercapai menurut saya. Oke, berarti itu merupakan ada kendala juga gitu ya, Ya, Bu ya? betul, iya, ada. Bisa dijelaskan juga kendalanya seperti apa, Ibu? Kendala yang saya alami kemarin itu, Bu, ya, ada saja gitu anak yang dalam kelompoknya itu kurang aktif gitu, Bu. Mereka itu kurang ikut berdiskusi dengan temannya. Yang pertama itu, kemudian yang kedua kendala yang saya alami itu pada diri saya sendiri ya, Bu ya. Saya merasa media yang saya berikan itu kurang maksimal seperti itu, Bu. Oke, nah kira-kira nih Bu, apa penyebabnya ya, Bu? Penyebabnya kalau menurut saya kalau dari keaktifan anak, penyebabnya mungkin saya saya harusnya itu mungkin saya selalu intens gitu ya, stay di sana, tapi kan itu saya rasa nggak mungkin saya selalu di sana, saya kan juga harus melihat juga kelompok yang lain ya, Bu ya. Kemudian untuk yang media itu kendalanya itu di waktu ya, Bu ya. Saya waktunya belum cukup. Kemudian dari diri saya sendirinya juga, kemampuan saya dalam IT saya akui masih belum maksimal seperti itu. Oke, baik. Ibu kan tadi sudah menjelaskan kendalanya juga, tetapi Ibu paham betul bagaimana penyebabnya ya, Bu ya. Nah, jadi mungkin untuk selanjutnya rencana tindak lanjut apa yang akan Ibu laksanakan? Rencana tindak lanjut yang pertama ya, Bu, untuk aktifan siswa, saya akan mencari cara dan strategi yang lain agar si siswa itu semuanya aktif ya, Bu ya. Kemudian untuk kendala di media, saya akan berkolaborasi dengan guru-guru yang lain yang saya rasa mereka sudah mampu dalam IT. Kemudian saya juga akan berusaha untuk mencari referensi-referensi yang lain dari sumber-sumber yang lain seperti itu, Bu. Oke, kapan nih Ibu akan melaksanakan RTL tersebut? Insya Allah pada pembelajaran selanjutnya, Bu. Oke, baik Ibu, mudah-mudahan apa yang telah Ibu rencanakan dapat terwujud ya, Bu ya. Amin, Ibu. Ya, selanjutnya saya beri kesempatan kepada pengajar praktik Ibu Neneng Fitriantina untuk memberikan tanggapan terkait tentang observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu El. Percakapan pasca observasi yang dilakukan oleh Bu Salisa dan Bu Neneng luar biasa sekali. Bu El sudah menanyakan fokus pengembangan yang ingin dikembangkan dan kendala yang dihadapi oleh Bu Neneng melalui percakapan berbasis coaching. Nah, sehingga Bu Neneng dapat menemukan solusi untuk kendala yang dihadapi dan juga sudah merencanakan tindak lanjut yang akan dilakukan. Bu El sudah melakukan serangkaian supervisi akademik berbasis coaching dengan sangat baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, serangkaian praktik coaching supervisi akademik telah terlaksana dari mulai pra-observasi, observasi hingga sekarang di tahap pasca observasi. Saya akhiri dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.